kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Hanifah, lalu yang kedua ada Happy Wahyu Utami, lalu selanjutnya Isnaini Nur Sulistianti, lalu selanjutnya ada Islian Nur Aini, dan terakhir Kesya Kurniawi Utara. Nah, di sini kami akan memperkenalkan dosen pengampu kami di mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional dan Demokrasi Muda, yaitu Bapak Deden Adi Pepemuan, SPD MA. Pada awal abad ke-20, Uni Soviet merupakan negara berpaham komunisme pertama di dunia dengan Vladimir Lenin sebagai pemimpin dari revolusi komunisme yang dilakukan dalam rangka menyebarkan paham komunisme ke seluruh dunia. Lenin membentuk Komunis Internasional atau Komintern dengan tujuan untuk membangkitkan revolusi komunis di seluruh dunia agar mengakibatkan kehancuran kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme. Sebagai salah satu utusan dari Komintern, Tan Malaka memiliki tugas sebagai penyebar paham komunisme di Hindia Belanda. Namun, walaupun demikian, beliau bukanlah pelopor dari munculnya paham komunis di Hindia Belanda tersebut. Penyebar komunis pertama di Hindia Belanda adalah seseorang yang bernama Hendrikus Josephus Franciscus Marisnya. Berdirinya ISDV, paham komunis masuk ke Indonesia oleh Soekarno pada tahun 1914. Sebagaimana di negeri-negeri lain, yang tertarik pada paham ini umumnya adalah rakyat miskin, karena memang paham ini konon untuk membela rakyat miskin dan menjadikan kaum elit sebagai musuh. Nah, di Indonesia ini paham komunis didapatkan dengan subur. Tatanan kolonial menjadikan bangsa Indonesia sengsara di negeri sendiri, selain miskin juga terpendam. Lalu, Snapfit membentuk organisasi bernama ISDV pada tahun 1919. Awal pembentukan ISDV memiliki 85 anggota yang berasal dari dua partai sosial Belanda, yaitu Partai Buruh Sosial Demokratis dan Partai Sosial Demokratis yang bergerak di Hindia Belanda. Snapfit mempunyai sebuah misi untuk menanamkan paham Marxisme-Komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia. Selain itu, Snapfit juga menyebarkan paham komunisme lewat organisasi Sarekat Islam atau biasa disebut SI. Snapfit menyebarkan pemahamannya lewat Simaun dan tokoh SI lainnya. Selain dekat dengan Simaun, ada 3 kawan SI yang juga dekat dengan Snapfit, yaitu Darsono, Hariman, dan Memecah Sarekat Islam. Pendekatan Snapfit dilakukannya melalui pimpinan Sarekat Islam Semarang, yakni Simaun dan Darsono. Mereka tidak perlu bersusah payah meraih pengikut dari warga yang belum menjadi anggota suatu partai, tetapi mencoba menyusup Sarekat Islam dan mengembosnya. Dan hasilnya memuaskan karena banyak anggota Sarekat Islam yang terpengaruh. Dengan bantuan Simaun, yaitu seorang tokoh Sarekat Islam yang kelak menjadi tokoh senior PKI. Akhirnya, organisasi Sarekat Islam pecah menjadi Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah sebagai akibat pembelotan para anggotanya. Cokro Aminoto bersikap tegas dengan kebijakan larangan beranggota ganda. ISDV mengalami perkembangan yang cukup pesat melalui pengaruhnya dalam Sarekat Islam dan serikat-serikat buruh. Perkembangan ISDV juga disebabkan infiltrasi ke dalam tubuh Sarekat Islam yang dianjurkan oleh Snapfit kepada pengikutnya untuk merangkap sebagai anggota Sarekat Islam. Bahkan, pada tanggal 25 Desember 1919 tercapai persetujuan dengan SI yang menghasilkan pembentukan Persatuan Pergerakan Kaum Buruh yang meliputi 22 sarekat buruh dengan 72.000 anggota yang sebagian besar terdiri dari buruh sentral Sarekat Islam Semarang. Sebelum munculnya Sarekat Islam, juga sudah banyak terbentuk sarekat-sarekat buruh yang menjadi wadah perkumpulan dan
konsolidasi kepentingan mereka. Sinaga menjelaskan bahwa ISDV terus melakukan penyebaran pandangan Marxisme kepada masyarakat pribumi, baik kaum buruh, intelek, agamawan, hingga nasionalis. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan surat kabar yang menerbitkan berita-berita seputar anti-kapitalisme dan anti-kolonialisme. Pengaruh dari ISDV dan Sneflit terlihat pada sejumlah kaum yang kemudian beralih pandangan kepada ide-ide Marxisme. Hal ini yang terjadi pada organisasi keagamaan seperti Sarekat Islam yang mengalami kepecahan pandangan mengenai ide-ide yang dibawa oleh Sneflit tersebut. Akibatnya, SI pecah menjadi dua, yakni SI merah yang dipengaruhi Sneflit dan SI putih yang menolak pengaruh dari Sneflit. Pemberontakan PKI tahun 1926. Pemberontakan ini terjadi pada bulan November tahun 1926, tepatnya di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Pemberontakan ini terjadi karena PKI mengumumkan terbentuknya sebuah negara republik. Di balik itu, rencana pemberontakan ini sudah dirancang sejak lama, yaitu saat perundingan rahasia aktivis PKI berjalan. Namun, rencana itu ditolak tegas oleh pemerintah. Mereka berpendapat bahwa pemberontakan ini berlaku karena kurang persiapan, koordinasinya sangat sempit, tidak ada yang berjuang. Akibat pengumuman PKI tersebut, pemberontakan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Akibat pemberontakan tersebut, 13 orang ditahan, sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke Bengkulu, sebuah kamp tahanan di Papua. Beberapa orang meninggal di dalam tahanan, banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintah kolonial ini. Pada tahun 1927, PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintah Belanda. Karena itu, PKI kemudian bergerak di dalam tanah. Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena pemimpinnya banyak yang dipenjarakan. Kemudian tahun 1935, pemimpin PKI musuh kembali dari pembuangan di Moskow untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di Bawah Tanah. Namun, musuh hanya tidak lama di Belanda. Akhirnya, PKI bergerak dalam berbagai front, seperti Belanda dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI juga mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Hindia Belanda di kalangan organisasi nasionalis. Peristiwa Madiun 1948. Akibat dari perundingan Renville pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 7 Januari 1948 menimbulkan aksi pemberontakan dari pihak Amir Syarifuddin untuk menentang pemerintahan. Bahkan musuh yang merupakan tokoh komunis Uni Soviet ikut bergabung dan berhasil mengambil alih pucuk pimpinan PKI. Puncak aksi PKI adalah pemberontakan terhadap RI pada 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur. Tujuan pemberontakan itu adalah meruntuhkan negara RI dan menggantikannya dengan negara komunis. Dalam aksi ini, beberapa pejabat, perwira TNI, pimpinan partai, alim ulama dan rakyat yang dianggap musuh dibunuh dengan kejam. Tindakan kekejaman ini membuat rakyat marah dan mengutuk PKI. Tokoh-tokoh pejuang dan pasukan TNI memang sedang menghadapi Belanda, tetapi pemerintahan RI mampu bertindak cepat. Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Singkonon di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan pemberontakan PKI. Tokoh-tokoh ISDV. Yang pertama ada Henk Sneflit. Hendrikus Josephus Franciscus Maris Sneflit atau yang lebih dikenal sebagai Henk Sneflit adalah seorang komunis Belanda yang aktif di Belanda dan di Hindia Belanda. Ia ikut serta dalam perlawanan komunis terhadap pendudukan Jerman atas Belanda pada masa Perang Dunia II dan dihukum mati pada tahun 1942. Sneflit tinggal di Hindia Belanda sejak tahun 1913 hingga 1918. Pada tahun 1914, ia ikut mendirikan Himpunan Demokrasi Sosial Hindia atau ISDV, yang anggotanya mencakup orang-orang Belanda dan Indonesia. Ia juga kembali ke dalam kegiatan Serikat Buruh menjadi anggota dari FSGP atau Vereniging van Foreign Farmers Personnel, sebuah serikat buruh yang
yang unik karena keanggotaannya sendiri berasal dari orang-orang Belanda dan Indonesia. Berkat pengalamannya sebagai pemimpin buruh, ia segera berhasil mengubah serikat buruh yang masih agak moderat ini menjadi serikat buruh yang lebih modern dan agresif. Serikat buruh ini kelak menjadi basis bagi gerakan komunis Indonesia. ISDP sepenuhnya anti-kapitalis dan banyak melakukan agitasi terhadap rezim kolonial Belanda dan elit Indonesia yang mendapatkan hak khusus. Setelah revolusi Rusia pada tahun 1917, radikalisasi Neville mendapatkan cukup dukungan dari masyarakat Indonesia maupun dari tentara Belanda. Hal itu menyebabkan pemerintah Belanda menjadi gelisah. Karena itu, Neville dipaksa meninggalkan Hindia Belanda pada tahun 1918. Kemudian, pada tahun 1933 ia dijatuhi hukuman 5 bulan penjara